Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan kecerdasan, daya pikir, otak yang kuat, yang cerdas, dan hafalan yang kuat, terutama hafalan menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sebentar lagi, satu hari lagi, kita akan memasuki tahun baru 2022 Masehi. Tahun 2021 akan kita tinggalkan selama-lamanya, yang tidak pernah kita temui dan kita jumpai kembali. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas tentang masalah resolusi menyambut tahun baru 2022 Masehi. Saudara sekalian, ada beberapa tips yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan di saat kita akan memasuki tahun baru 2022. Saudara sekalian, yang pertama, ketika memasuki tahun baru, pasti kita mempunyai harapan, cita-cita yang tinggi. Yang tadinya orang belum menikah, ingin di tahun 2022 ini dia sudah bisa menikah. Yang tadinya belum punya motor, ingin punya motor. Yang tadinya belum punya mobil, ingin punya mobil. Yang tadinya belum punya rumah, ingin punya rumah. Itu namanya berharap. Berharap dalam hal kebaikan. Berharap yang tadinya belum pernah melaksanakan sholat Jumat, sekarang harus melaksanakan sholat Jumat. Yang tadinya belum pernah melaksanakan sholat berjamaah atau jarang melaksanakan sholat jamaah, untuk saat ini ada perubahan kepada arah yang lebih baik, yakni membiasakan sholat berjamaah. Mungkin yang tadinya belum pernah melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, mulai saat ini perbaikilah hidup kita ke arah yang lebih baik, punya harapan yang lebih bagus. Kalau dunia aja kita pikirkan, belum punya ini, belum punya itu, ingin ada perubahan, peningkatan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dalam hal akhirat tidak ada harapan, cita-cita agar kita bisa lebih baik lagi dalam ibadah kita kepada Allah? Cuma kalau hanya sekedar harapan tanpa adanya usaha yang keras, tidak boleh berputus asa, bagaimana kita akan meraih apa yang kita harapkan? Misal seorang pelajar, seorang mahasiswa di dalam menuntut ilmu itu mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Belajar dengan waktu yang sangat lama, TK 2 tahun, SD-nya, MI-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1-nya 4 tahun. Sudah berapa tahun dia belajar sampai kuliah? Kalau TK 2 tahun ditambah 6 tahun sudah 8 tahun, SMP SMA 6 tahun sudah 14 tahun, 14 tambah 4 kuliahnya 4 tahun, itu baru udah 18 tahun. Itu 18 tahun kalau misalnya dia naik terus dan dia usia 6 tahun atau 7 tahun dia sudah baru melaksanakan sekolah. Bagaimana kalau yang sekolahnya 8 tahun kemudian dia tidak naik? Itu bisa lebih dari
25 tahun, 26 tahun dia baru selesai S1-nya. Nah, orang yang belajar dia punya harapan yang tinggi, bisa menggapai cita-citanya. Apa yang dia pelajari melekat di dalam otaknya. Tapi enggak semuanya. Enggak semuanya orang belajar dapat sukses hidup dunia dan akhiratnya. Sukses di dalam belajarnya. Kenapa? Karena proses dalam belajar itu mengalami berbagai macam hambatan dengan waktu yang sangat lama, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan cita-cita yang setinggi langit, semangat yang keras, tidak boleh berputus asa, biaya yang besar. Nah, itu namanya harapan yang dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Gak boleh yang namanya putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita bekerja, kita berusaha, proyek kita, usaha kita, dan lain sebagainya, itu pun harus penuh dengan kesungguhan. Berapa banyak orang yang sukses, pengusaha-pengusaha yang hebat, diawali dari berbagai macam ujian, cobaan, usahanya yang bangkrut, gak maju-maju, tapi dia penuh dengan semangat, usaha yang tinggi, yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah hambanya, nasibnya, la yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum hambanya itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi ada usaha yang maksimal, kita ikhtiar, baru setelah itu kita tawakal, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar doa tanpa adanya usaha, itu juga gak benar. Atau kita hanya sekedar usaha tanpa adanya doa, itu juga angkuh dan sombong, gak perlu kepada Allah, itu seakan-akan. Jadi kita harus ada usaha yang maksimal, harus kita takwa kepada Allah, harus kita berdoa kepada Allah, baru kita pasrahkan kepada Allah. Jadi saudara sekalian, pergantian tahun ini harus makin lama meningkat. Meningkat amal ibadah kita, meningkat ekonomi kita. Jadi setara dunia, setara akhiratnya, itu bagus sekali. Jangan dunianya bagus, jadi pengusaha, kaya raya, tapi dia hubungan sama Allahnya kurang. Sholatnya jarang-jarang, puasa wajibnya juga jarang-jarang. Yang dipikirkan dunia aja, akhiratnya dia gak pikirin. Ketika dia memikirkan akhirat, ada orang yang ibadah aja, usahanya juga kurang. Akhirnya hidupnya juga miskin. Kalau terlalu miskin juga gak bagus, gak dihargain orang, ya gak? Kemudian juga mau ibadah haji harus butuh uang. Kalau dia mau berzakat harus punya banyak uang. Nah, kalau misalnya hanya memikirkan akhirat aja, dunianya juga gak dipikirkan, itu juga salah juga. Kita bisa ditindas, kita bisa dijajah. Kenapa? Karena ekonominya gak kuat. Tapi kalau ekonominya kuat, mantap, tubuhnya sehat, otaknya cerdas, insya Allah, kalau yang namanya negara lain ingin menjajah kita, itu juga dia perlu perhitungan. Kenapa? Karena kita memiliki teknologi yang canggih, otaknya cerdas-cerdas, orangnya sehat-sehat, muda-muda, keren, ya, agamanya juga bagus. Itu susah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ifu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kejarlah kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi kalau lagi nyari dunia, kejar tuh dunia, seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Tapi ketika wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu goda, ketika kita sedang ibadah, kita sedang sholat, seakan-akan kita akan mati besok. Jadi khusyuk sholatnya, kerjanya khusyuk, usahanya khusyuk, ingat hidup selamanya. Ketika lagi ibadah, ingat mati besok. Begitu, jangan dibalik. Lagi usaha, ingat mati jadi lemas. Jangan lagi ibadah,
ingat sama hidup selamanya. Jadi juga santai karena dianggap mati masih lama, itu yang salah. Nah, yang kedua, kita berusaha, kita berharap sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan memeluk ajaran agama Islam. Karena semua orang tua yang baik pasti dia berharap anaknya baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya agar anak-anaknya memeluk ajaran yang dibawa olehnya sampai kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya harapan matinya kita dalam keadaan beragama Islam, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Nabi aja, sekelas Nabi, sekelas Rasul, berharap Allah matikan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan husnul khatimah, apalagi kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang bukan wali, orang biasa. Nah, saudara sekalian, jangan kita berpindah agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang baik adalah agama Islam. Nggak ada agama yang sama. Ada seorang pejabat yang berani mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, semua agama masuk ke dalam ajaran agama Islam, kalau memang itu benar, ada di dalam kitab Al-Quran, ada dalam hadis Rasulullah, buat apa kita capek-capek sholat 5 waktu 17 rakaat? Buat apa kita menahan lapar, berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh lamanya? Buat apa kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah dari harta yang sudah kita cari dengan susah payahnya? Kalau seandainya agama itu sama, pasti orang akan mengambil agama yang gampang, yang santai, yang penting sama-sama masuk surga. Kalau itu sama, buat apaan? Kalau seandainya sama, semua orang pasti pengen memilih yang enak buat dia, yang santai, yang dikerjakan yang gak terlalu berat. Kalau Islam kan berat. Zuhur orang lagi kerja, ya, orang lagi siang-siang kerja harus sholat zuhur. Asar orang mau pulang harus sholat asar. Orang saat kerja mau waktunya pulang, dia harus sholat dulu. Maghrib orang masih di jalan, harus dia bekerja. Isya orang udah pulang capek letih, harusnya udah tidur, harus sholat isya. Subuh orang masih pada tidur, kita harus bangun melaksanakan sholat subuh. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Itu satu hal yang sangat keliru. Makanya jangan ikut-ikutan menganggap semua agama yang sama. Itu pemahaman yang sangat ekstrim, pemahaman yang bertentangan dengan syariat ajaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara sekalian, kita tanamkan iman yang mantap. Kita pelihara iman kita. Jangan mengikuti budaya-budaya yang gak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan pemikiran-pemikiran yang merusak akhlak dan moral kita sebagai umat Islam. Ajaran-ajaran yang bertentangan yang dibawa oleh para waliullah, oleh para sahabat-sahabat Rasul, oleh para ulama-ulama. Karena sekarang ini sudah banyak aliran-aliran yang menyesatkan, yang dianggap toleransi, tapi kita diajak untuk mengikuti ajaran agama mereka, beribadah sesuai agama mereka. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita sebagai umatnya ketika dia minta, ya Muhammad, bagaimana agar kita tidak ribut, kita tidak berkelahi, kita tidak berseteru. Hari ini aku menyembah Tuhanmu, besok kau menyembah Tuhanku. Biar kita sama-sama toleransi, biar kita sama-sama kompak. Apa kata Rasulullah SAW melalui firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Beliau jawab, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku.
Rasulullah nggak mau. Bukan masalah toleransinya. Yang dimaksud dengan toleransi itu ya seperti itu. Kita menghormati agama mereka, mereka menghormati agama kita. Ketika kita sedang sholat Jumat, dia nggak boleh mengganggu kita. Ketika mereka sedang ke gereja, kita nggak boleh mengganggu mereka. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Bukan ikut-ikutan mencampur adukan agama kita dengan agama mereka dengan agama kita. Ini yang keliru saudara-saudara sekalian. Nah, yang terakhir, masuknya tahun baru 2022 ini, marilah kita siapkan bekal kita, bekal akhirat kita. Karena hidup kita nggak tahu kapan kita akan mati. Berapa banyak orang yang belum mempersiapkan kematian tapi sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sudah siap dunianya tapi nggak siap akhiratnya. Dia sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beruntung adalah orang yang tatkala dicabut nyawanya, kapan saja dia siap dan matinya dalam kebaikan, husnul khatimah. Ini yang kita inginkan. Coba saudara-saudara sekalian, banyak contoh-contoh yang nyata. Tahun baru dia mengadakan pesta besar-besaran. Dia ikut budaya jahiliyah, budaya Nasrani, budaya Majusi. Dia ikutin tuh. Bergantian tahun baru dia berbuat maksiat. Memasang kembang api. Dia mengadakan acara mabuk-mabukan, seks bebas dan lain sebagainya. Tapi ingatkah? Padahal Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah, bukan untuk hura-hura, bukan untuk poya-poya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya kita, diciptakannya jin, diciptakannya manusia illa liya'budun, kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia aja kita siapkan, besok mau makan apa, besok kita mau beli apa, kita udah siapkan tuh. Kita bekerja, kita kumpulkan uang kita. Bahkan anak kita yang baru lahir sudah kita pikirkan bagaimana nasibnya nanti. Tapi kenapa ketika kita akan masuk ke dalam liang kubur, tidak ada satupun yang menemani kita di alam kubur, kecuali amal ibadah kita. Kita enggak persiapan, kita betantang benteng, begitu bebasnya, begitu santainya. Ini yang kita perhatikan seharusnya. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala udah mengingatkan, walikulli ummatin ajal. Setiap manusia pasti ada ajalnya, ada masa waktu matinya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, nggak ada orang yang dapat memajukan dan memundurkan barang sedikit pun. Jadi saudara sekalian, pergantian tahun selalu berganti terus menerus, tapi kemaksiatan merajalela di mana-mana. Bahkan ada seorang Habib almarhum yang sangat terkenal di Jakarta, Habib Munzir Al-Musawwa, mengatakan satu buah kemaksiatan yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam adalah di saat detik-detik pergantian tahun baru, yang merayakan malah justru yang paling banyak umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang sangat kita khawatirkan ketika kita sedang maksiat, merayakan pergantian tahun baru, di saat itu nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mabuk-mabukan, minum minuman keras, bermaksiat, kemudian dia pulang dalam keadaan mabuk. Dia membawa sebuah sepeda motor, kemudian dia kecelakaan, meninggal dunia. Berapa banyak orang yang saat sedang mabuk-mabukan, merayakan tahun baru, minum minuman keras, pada saat itu dia meninggal dunia. Berapa banyak orang yang ketika sedang berbuat maksiat, melakukan layaknya hubungan suami istri, pada saat itu dia meninggal dunia. Ini contoh buat kita, jangan sampai kita akan seperti yang sudah kita lihat dalam kehidupan kita. Setiap pergantian tahun baru pasti begitu banyak orang-orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan sekelumit dari apa yang saya sampaikan ini tentang resolusi pergantian tahun baru ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan
ada hikmahnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.